Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Hadiza Zain, mahasiswi UIN Samarinda, program studi bimbingan konseling Islam semester 3. Di sini saya akan presentasi mengenai kecerdasan dan mental guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan. Jadi, materi yang pertama akan kita bahas di sini adalah pengertian kecerdasan. Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, diciptakan masalah baru untuk dipecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang artinya pintar atau cerdik, dapat menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan dapat didefinisikan dalam banyak cara seperti kapasitas abstraksi, logika, pemahaman, kesadaran diri, pembelajaran, pengetahuan emosional, penalaran, perencanaan, kreativitas, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Howard Gardner menyebutkan ada 3 indikator kecerdasan intelektual yang menyangkut 3 domain kognitif. Yang pertama, kemampuan figur. Yang kedua, kemampuan verbal. Dan yang ketiga, pemahaman dan nalar di bidang numerik atau yang berkaitan dengan angka. Selain itu, terdapat juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, kecerdasan sosial, kecerdasan buatan, dan kecerdasan kinestetik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan ada 5 faktor. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam menentukan kecerdasan seorang anak. Anak mewarisi sejumlah faktor genetik dari orang tua mereka. Genetik ini dapat berpengaruh terhadap banyak hal dalam diri anak, termasuk pada kecerdasan anak. Anak-anak dari orang tua cerdas kemungkinan besar akan melahirkan anak yang cerdas pula. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan besar dalam perkembangan kecerdasan anak. Faktor seperti pola asuh, interaksi dengan orang tua, budaya keluarga, dan akses terhadap sumber daya pendidikan bisa membentuk kecerdasan seorang anak. Sangat penting bagi para orang tua untuk memberikan lingkungan keluarga yang menyenangkan bagi anak-anaknya sejak anak berusia sedini mungkin. Semakin baik lingkungan keluarga anak, maka semakin baik juga kesempatan anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga ada stimulasi intelektual. Dengan adanya stimulasi intelektual seperti membaca, bermain puzzle, mengajukan pertanyaan, dan eksplorasi lingkungan merupakan faktor utama yang membentuk kecerdasan anak selanjutnya. Stimulasi intelektual memiliki pengaruh besar pada kecerdasan anak. Anak-anak yang didorong untuk aktif berpikir dan menjelajahi dunia sekitarnya seringkali memiliki perkembangan intelektual yang lebih baik. Yang keempat ada pendidikan yang didapat anak. Kualitas pendidikan yang diterima atau didapatkan oleh seorang anak juga merupakan akses terhadap sumber daya pendidikannya, yang sangat berpengaruh besar terhadap kecerdasan anak tersebut. Pendidikan yang didapat anak juga berdampak besar pada perkembangan dan kreativitas anak. Lingkungan pendidikan yang baik, guru yang berkualitas, dan akses ke buku, teknologi, serta sumber daya pendidikan lainnya memiliki pengaruh besar yang tidak boleh diremehkan oleh para orang tua begitu saja. Dan yang terakhir, ada nutrisi dan kesehatan. Dengan nutrisi yang didapat anak setiap harinya, juga kesehatannya sangat berpengaruh besar terhadap kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Anak yang mendapatkan nutrisi cukup dan seimbang dari orang tuanya juga memiliki kesehatan yang optimal setiap harinya, karena memungkinkannya bertumbuh dan berkembang secara cerdas. Hal ini juga membantu anak memiliki fungsi otak yang lebih optimal, dan anak juga rendah terhadap risiko berbagai masalah, termasuk masalah stunting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan ada 9. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan manusia yang memiliki kemampuan untuk berbicara, menulis, memahami bahasa. Kecerdasan linguistik juga memiliki karakteristik yaitu mudah mengingat informasi, suka membaca dan menulis, memiliki kemampuan persuasif, dan memiliki selera humor yang tinggi. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis dan memahami matematis. Karakter orang-orang yang memiliki kecerdasan matematis yang pertama memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik. Yang kedua memiliki ide-ide abstrak, suka melakukan eksperimen ilmiah, menyukai angka dan hitungan yang rumit. Yang ketiga ada kecerdasan spesies yang merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan memanipulasi objek dalam ruang. Kecerdasan spesial dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti navigasi, seni, teknologi, dan informasi. Yang keempat ada kecerdasan musikal. Jadi kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk memahami, menciptakan, dan mengekspresikan melalui musik. Orang yang memiliki kecerdasan musikal biasanya memiliki keterampilan yang baik dalam bernyanyi, bermain alat musik, atau menciptakan musik.
Mereka juga dapat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kualitas musik, serta memiliki kemampuan untuk mengikuti atau menciptakan struktur musikal yang kompleks. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Jadi kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan untuk mengendalikan gerakan tubuh, seperti dalam seni tari atau olahraga. Orang dengan kecerdasan kinestetik memiliki kepekaan tubuh yang sangat baik. Selain itu, mereka juga memiliki tingkat koordinasi tubuh yang hebat. Mereka memiliki kecerdasan kinestetik, juga memiliki keterampilan motorik halus dan kasar yang sangat baik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal itu merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan mengelola emosi. Orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi memiliki kemampuan yang baik untuk memahami motivasi dan emosi mereka sendiri, serta mereka dapat mengelola emosi dengan efektif. Mereka juga mungkin memiliki kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalistik. Jadi, kecerdasan naturalistik ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengklasifikasi objek dalam lingkungan alam. Orang yang memiliki jenis kecerdasan ini sering tertarik pada ilmu alam dan memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memahami hubungan antara berbagai fenomena dan bagaimana hal-hal tersebut saling berkaitan. Dan yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Jadi, kecerdasan eksistensial ini merupakan kemampuan untuk memahami pertanyaan abstrak tentang keberadaan, makna, dan tujuan hidup. Orang yang memiliki kecerdasan eksistensial cenderung lebih memiliki keinginan kuat untuk mengeksplor pertanyaan-pertanyaan filosofis dan mencari jawaban atas pertanyaan tentang hakikat keberadaan manusia. Mereka juga sering memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan implikasi etis dan moral dari tindakan-tindakan dan keputusan yang telah mereka ambil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian mental. Jadi mental adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensi dirinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi mental merupakan istilah yang berkaitan dengan keadaan batin dan watak manusia yang bersifat badan atau tenaga. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah keadaan individu yang sejahtera, menyadari potensi yang dimiliki, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ada 5. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini termasuk genetika, karakter prenatal dan persalinan, berat badan, lahir rendah, kesehatan fisik, cedera, nutrisi, aktivitas fisik, tidur, penggunaan narkoba, dan gaya hidup. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini kerentanan pribadi, ketahanan, kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam kesulitan, trauma dan situasi stres, keterampilan sosial dan emosional, pengaturan diri, kemampuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial. Yang ketiga ada faktor keluarga, yaitu depresi perinatal, penelantaran orang tua, pelecehan anak, penyakit mental orang tua. Yang keempat ada faktor lingkungan, contohnya bullying, kekerasan. Kemudian untuk pelecehan lainnya, kurangnya stimulasi yang tepat, stigmatisasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima ada masalah sosial, yang termasuk masalah sosial, ekonomi dan kemiskinan, stresor perkotaan, lingkungan, imigrasi, pengucilan sosial, perubahan sosial yang cepat, lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan, peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, dan pandemi perang. Yang keenam ada faktor ekologi. Jadi, faktor ekologi yaitu kebisingan dan kurangnya cahaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.